Sensi kelas lewat anak. lagu. Kalau di kelas yang muda tadi lewat lagu. Kalau di kelas lagu muda lewat lagu. Iya. Cuma muda sudah ada lewat lagu. Iya. Sama. Iya, sama. Iya. Baik, kasih pun sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih kepada tuan rumah sudah mau memberikan kesempatan kita semua belajar dengan melihat secara langsung seperti apa mempraktekkan kondisi pembelajaran dengan dua model, dan memang tidak bisa mencari kesempurnaan karena ini dalam proses. Iya. Yang kedua, yang namanya dilihat orang yang tidak enak. Jadi segala sesuatu yang direncanakan itu mesti semuanya berantakan, dan apa yang sudah di pikiran itu mesti kadang terlewatkan. Jadi hal yang wajar saja ketika itu terjadi. Cuma ada beberapa koreksi yang perlu diperhatikan. Jadi ini kayak berpengaruh terhadap semua hal itu adalah terlalu lama seremonial di awal. 1 jam dengan kondisi rame ini belum masuk semua juga. Maksudnya katanya ada KB juga yang Iya, masuk di KB-nya diliburkan. Buatnya libur ganti hari. Oh, ganti hari. Iya. Nah, Iya, berarti hari ini nggak masuk. belum full semua. Jadi kondisi di awal yang terlalu lama itu membuat anak sudah kehabisan energi di awal. Ya, makanya yang perlu diperhatikan itu adalah studi awal itu anak itu kalau kegiatannya padat seperti tadi itu harus datang lebih awal untuk dia mendapatkan kesempatan bereksplorasi di kegiatan pagi bermain. Ini tadi kan nggak sempat lagi. Jadi bermain itu hanya beberapa saja anak. Yang lain itu kan sudah langsung ke kondisian formal, mulai baris, ngaji, dan seterusnya. Nah ini anak itu sudah capek di awal, habis energinya di awal. Akhirnya ketika kegiatan itu di kelas itu sudah cenderung tidak maksimal karena sudah jenuh kan. Terus saya tidak bisa bayangkan 20 anak lebih, 20 berapa? 23 di dalam kelas. Ini tadi 10 anak itu di kelas itu saya sudah kayak penuh. Ya, saya melihat yang atas, karena yang atas itu paling alami, natural itu yang atas itu. Kalau yang bawah itu sudah saya. Jadi saya melihat yang di atas itu yang natural itu dia gambaran kurang lebih memang anak-anak kan muncul dengan kejenuhan, dengan keaktifan, dan kegiatan-kegiatan yang harusnya mereka dapatkan kebutuhan mengeksplorasi diri itu terpuruk di kelas itu. Akhirnya membuat anak memang cenderung liar dalam beraktivitas. Nah ini sebetulnya kalau saya melihat agak kasihan ya, karena mereka akhirnya perkembangan itu menjadi tertahan dengan keadaan-keadaan yang itu tadi sudah di-setting dengan bagaimana ini pengondisian mereka biar tidak mungkin keleleran kemana-mana. Nah itu mungkin perlu di manajemen lagi. Termasuk kan ketika Bu Saryani bilang ketika berpikir bersolawat ambil bongkok-bongkok itu kan akhirnya solawatnya bongkok-bongkok lagu ya. Iya. Ini mungkin perlu di manajemen mungkin ya, kalau saya memberikan masukan ketika melihat ada anak yang sekiranya membahayakan itu solawatnya berhenti, dikasih jeda untuk anak memahami mungkin solawat ini ketika membaca itu nggak langsung disambung sampai selesai, tapi ada jeda untuk tarik nafas dan melihat kondisi. Jangan sambil selawat ambil bengok-bengok. Jadi kayaknya sholat itu nyambungnya dengan bengok-bengok itu. Nah, atau mungkin mengkondisikannya bersolawat setengah anak mungkin bisa naik dulu sampai atas baru dilanjutkan berikutnya atau seperti apa, sehingga sirkulasi perjalanan anak itu aman dan teratur ya. Nah ini tadi kan semakin menambah keriuhan karena orang yang datang juga banyak.
Jadi anak-anak itu di satu sisi juga mengalami masalah emosional dengan penuhnya orang. Nah ini saya tidak tahu apakah disosialisasikan ke anak-anak sebelumnya kalau akan datang segini banyak tamu, kalau mereka akan dilihat begitu. Ya. Nah kalau yang dengan seragam yang seperti ini dilalah kok ya tuan rumah nggak beda seragamnya. Kalau yang di tempat lain itu beda tuan rumah itu seragamnya. Jadi anak itu mudah mengidentifikasi. Nah ini anak itu akhirnya kesulitan mengidentifikasi karena guru dengan tamu itu semua sama. Yang mereka mudah identifikasi itu saya sama Mas Bima. Iya. Jadi yang di atas itu bilang Pak Guru masuk di kelas mana? Pak Guru kenapa kok di luar? Jadi malah kayak aku sih jadi guru nih. Nah, yang begini itu berpengaruh dia. Makanya besok kalau jangan orang yang sekiranya orang itu beramai-ramai, jangan harus menggunakan kostum yang berbeda. Baik, Bu Guru itu sampai kemudian ada anak, aduh Jarno itu makanya tak omong Islam tak orang yang nyulik. Tidak ada kemudian pasukan berseragam terus bukan bagian dari kita menculik anak itu, dia biarkan mengalir saja. Pak, Pangapunten ini bukan pembelaan saya. Kami ini kemarin kan disuruh Zoom, sekarang ada launching apa itu. Nah, maksudnya ini tadi memang karena belum jadinya batik itu tadi ya Pak. Jadi ini tadi aslinya kegiatannya ini kita kalau udah selesai teman-teman maunya ikut Zoom gitu. Jadi tidak ada apa gitu. Sebenarnya karena kayak gitu. Ya, jadi malah sama dengan ini tadi. Ya harusnya, sedangkan bedakan dulu nanti kalau mau nge-zoom ganti. Ya karena kan jangan dirangkai kan. Kudunge paling gak kudu. Jangan senang menisan. Iya, udah gak aku mesti sama. Mulai ini ta, Pak. Kemarin saya sudah bilang ke Bu Kanti, Mas sama Bu Ida sama Bu Sus saya bilang teman-teman yang KBL itulah sekiranya nggak nonton jangan dipaksa. Karena apa? Karena biar konsentrasi di KBL dulu. Launching itu kan seremonial gitu. Oh nggak apa-apa Pak Ifir, yang penting ini pengurusnya sudah selesai dan bisa berangkat. Peserta kami nggak mengganggu. Artinya kan sudah ada kelonggaran gitu. Karena konsentrasi di KBL. Makanya saya bilang yang sekiranya hari ini itu memang berkepentingan untuk ikut seremonial, cari di waktu lain. Nah, akhirnya kan kayak Bu Mas, Bu Sus, Bu Siti, terus Bu Ija, itu makanya ikut jauh gitu. Nah, ini satu hal yang juga perlu diperhatikan ya untuk kostumnya, sehingga muridnya Bu, yuk saya kasihan kan sama kayak yang mau kelas 5 SD Bu. Di gurune. Iya, katanya opo kok kabeh. Guru banyak ada tersesat terus sama. Jadi bingung. Ya, ditanya Bu Guru yang lain pun dia juga nggak mau jawab. Saya berinisiatif bertanya, baru dia mau jawab kelas 5. Ada SD di sini. Saya tanya, Bu Guru ini kelasnya mana? Di sana Pak, ternyata di sana dia ditolak. Iya. Terus aku dong, aku harus gawe malu aku beli dia kan. Saya sudah bilang kelasnya di mana di bawah atau di atas? Dulu di bawah, bukannya di atas. Oh ya wes aku, keliru juga. Di atas ya nak. Oh alasan aku. Di atas itu kan berapa kelas itu? Saya tanya, kelas Siti. Tambah bingung deh. Ya yang di Enggirno mang. Karena hanya di Hamil 10. Masya Allah. Saking banyak kembarannya dia tidak kali dengan gurunya, dan gurunya saking ditonton orang juga tidak mengenal mana. Komplain. Ada anak murid itu dipikirnya anaknya semua. Semua roti aku aja. Roti aku orang KPL ini. Ya, jadi itu.
kalau kegiatan senam itu sebetulnya sudah menarik ya, dan kalau menurut saya itu sebetulnya kesempatan untuk anak berekspresi. Cuma yang menjadi catatan saya adalah anak BK yang kayak Rara itu dia sebetulnya kepingin di depan, dan sebetulnya dia pengen dibantu gerakannya. Jadi dia kan, maaf ya, dia DS yang tipenya slow. Jadi dia bisa tapi lambat proses otaknya. DS itu Down syndrome dengan dispraksia, itu lambat proses. Jadi dia akhirnya coba lihat orang sudah selesai kan baru dia bergerak, menirukan. Dan dia itu harus distimulasi dengan ada satu guru yang membantu dia untuk mengikuti gerakan-gerakan. Gitu. Dan dia karena teman-teman tidak ada yang pedulikan, dia ke depan itu untuk Bu Guru lihat aku dong, Bu Guru bantu aku dong, seperti itu. Tapi karena Bu Gurunya juga ekspresif, luar biasa begitu. Jadi dia akhirnya tapi sopo sih sing delok jadi nggak ono. Masuk kelas dia. Iya, dia banyak sekali yang masuk kelas itu. Masuk kelas, saya tanya, Mbak Rana mau ngapain? Dia nggak mau, awalnya nggak mau. Terus saya bilang, coba lihat dengan bajumu, kan nggak bodoh. Dia kan masuk nggak ke lubang kancing, ke lubang anu itu. Coba lihat bajumu, lengan bajumu, sama nggak? Jadi bingung kenapa itu tangan lewat. Terus saya bilang, ayo dibantu, diperbaiki. Itu dia mau. Dan anak seperti dia itu tidak disukai teman-teman dan dijauhi. Kenapa? Maaf ya, dia karena mungkin perawatannya kurang ini. Jadi ketika dekat itu apakah bau ilernya atau bau ini itu memang kalau teman-temannya akhirnya kan kayak di kelas yang atas itu ketika ini kan dia kepingin salam oleh konconya, jadi ada yang bisik. Dia sebetulnya di satu sisi ketika guru tidak awas dengan anak seperti itu berpotensi terjadi perundungan, bully. Gitu. Padahal dia sebetulnya anak yang memiliki kecerdasan sosial emosional yang bagus. Nah, terus masukannya untuk anak itu kasih tahu orang tuanya rambutnya sebaiknya pendek saja. Jadi rambutnya yang seperti itu sebetulnya untuk anak seperti dia nggak terlalu bagus ya, karena otomatis kalau orang tua mandi atau memakaikan sampo itu mesti akan berlebihan. Nah, zat kimia itu nggak bagus gitu. Jadi dia memang anak yang kalau ditangani dia harus di sebelah bu guru, dia harus di sebelah bu guru. Kayak ngaji itu kan dia kan dia merasa tidak ada yang memperhatikannya, akhirnya kemana, terus dia nggak jalan, dia ngesot ke sana kemari. Sebetulnya dia itu ingin bu guru memperhatikan, dia ngesot kan akhirnya ke bu guru, cuma jalannya saja putar gitu. Jadi itu proses dia untuk menarik perhatian. Nah, anak seperti dia sebetulnya bisa berkembang bagus ya, cuma memang perlu pendampingan dan perhatian yang lebih. Sebaiknya kalau besok-besok ngaji atau apa, duduknya di sebelah bu guru. Itu penting untuk membantu dia fokus. Jadi kalau disentuh, tadi ada ibu guru yang berbaju batik. Ibu guru itu sebetulnya sudah bagus dia pendampingannya, cuma kayak dia merasa mosok aku ngurus arek iki tok. Akhirnya ini agak diabaikan sama dia, padahal itu cara yang sudah benar dilakukan dan dia sudah mulai nyaman gitu. Jadi ketika bu guru itu merangkul, dia yang tadinya menghadap ke sana itu mau balik, kemudian fokus mendengarkan. Nah, ketika dia sudah ini sama bu guru itu terus diikuti, diarahkan lagi, dia mau kembali gitu. Tapi akhirnya bu guru itu karena ternyata dia juga ini, akhirnya ya mungkin masih biarin aja, akhirnya dia tak abaikan. Dan ketika ibu guru itu kemudian bertemu saya, dia izin pulang. Ya saya tanya, ibu kenapa? Saya udah pulang pak, izin. Oh enggak, dia nyamperin saya, pak saya izinnya nggak bisa ibu. Kenapa? Suami saya sakit, mau minta diantar ke rumah sakit, akhirnya
sempat menangis-nangis dulu di depan dengan saya. Terus saya bilang, ibu segera pulang. Ternyata suaminya sakit. Nah, ibu itu sebetulnya bisa jadi shadow dia. Dan dia yang paling mudah dikenali. Karena dia pakai baju batik. Kemarin itu kalau ketemu saya itu dari jauh sudah dikenal. Mama kalau kan. Ya. Nah itu perlu menjadi perhatian yang apa ya, yang Karena pikirkan ya. serius untuk ketika di sini ada ABK. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah di Lusman.